Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika nusyur. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, anugerah dan karunia. Wabil khusus nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan nikmat beraktivitas. Hari ini hari Ahad. Sejatinya para jamaah atau para pemirsa berkumpul di jihad-jihad pengajian Ahad, khususnya di Viaduk. Namun karena situasi masih belum kondusif dan belum memungkinkan, maka mari kita manfaatkan hari Ahad ini dengan ngaji melalui media sosial, live streaming, dan sebagainya. Para pemirsa yang sama-sama berharap dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bulan Syawal segera berlalu, kita akan menghadapi bulan Dzulqa'dah, dan kita bersiap-siap menghadapi Dzulhijjah. Kita berharap Dzulhijjah ini sudah tidak ada wabah, sehingga seluruh aktivitas, walaupun ibadah haji untuk jamaah Indonesia sudah ditutup rapat oleh pihak yang punya kewenangan, namun kita tidak berkecil hati, tetap sabar, tawakal, dan berharap pahala dari Allah Ta'ala. Di bulan Dzulhijjah ada aktivitas yang harus kita manfaatkan baik-baik, yaitu tanggal 10 Dzulhijjah yang dikenal dengan Yaumun Nahr, hari penyembelihan atau hari Adha. Nah, karena itu pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas tentang ibadah kurban saat pandemi. Beberapa kabar yang saya terima bahwa pihak yang punya kewenangan, Departemen Kesehatan, kemudian juga urusan hewan, itu sudah memberikan atau mengeluarkan surat edaran yang isinya antara lain agar umat Islam dalam melakukan ibadah kurban memperhatikan protokol kesehatan. Bahkan ada satu poin yang menurut kita amat berat, yaitu orang-orang yang terlibat dalam penyembelihan, terutama orang yang akan menyembelih kurban, itu harus berpakaian lengkap, harus menggunakan APD. Itu. Kemudian yang kedua, kita harus jaga jarak, termasuk dengan sapinya, atau mungkin dengan dombanya. Dan kita pun tersenyum, bagaimana mungkin kita harus menjaga jarak dengan hewan kurban, kalau kita akan menyembelih, karena hewan itu harus dipegang, kemudian harus disembelih, ya, kecuali kalau kita menggunakan teknologi atau menggunakan alat. Nah, karena itu, semaksimal mungkin protokol kesehatan ini kita jalankan. Namun hal-hal yang tidak mungkin yang harus kita lakukan, ya apa boleh buat. Kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti sholat Jumat yang mungkin baru 2-3 kali dilakukan oleh kita
warga Bandung khususnya. Beberapa bulan kan libur, banyak masjid yang libur. Nah, sekarang sudah mulai beraktivitas. Nah, dengan menggunakan alat-alat yang sederhana, insya Allah sabar tawakal pada Allah, maka Allah akan memberikan kesehatan dan kelapangan kepada kita. Baik, sebelum saya membahas tentang bagaimana ibadah kurban di masa pandemi, saya uraikan dulu pengertian kurban. Apa kurban itu? Kurban itu dari kata qoroba, yukoribu, kurbanan. Koruba, yakrubu, dekat artinya. Maksudnya adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melakukan penyembelihan yang sudah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada nabi-nabi terdahulu, kemudian disempurnakan syariatnya oleh Allah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang sama-sama berharap dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa itu kurban? Kurban itu secara bahasa atau secara mungkin juga istilah, bahwa kurban itu adalah sebutan bagi hewan yang dikurbankan atau hewan yang disembelih pada hari raya Idul Adha. Itulah kurban. Jadi kurban secara bahasa adalah sebutan untuk hewan yang akan dikurbankan atau disembelih pada hari raya Idul Adha. Adapun menurut fikih, kurban adalah perbuatan menyembelih. Perbuatan, amal. Perbuatan menyembelih hewan tertentu dengan niat mendekatkan diri taqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari tertentu atau di hari yang telah ditentukan. Nah, hari-hari yang telah ditentukan untuk ibadah kurban ini adalah pertama Yaumun Nahar, yaitu tanggal 10 Dzulhijjah, dan yang kedua adalah Ayyamut Tasyrik, 11, 12, 13. Ada sebagian ulama yang menyatakan 11, 12 saja. Tapi yang paling umum adalah Ayyamut Tasyrik, 11, 12, 13. Kemudian secara historis, ibadah kurban ini disyariatkan pada tahun ketiga Hijriah. Terus berlangsung sampai Nabi SAW wafat. Pada awalnya ibadah kurban ini, orang yang berkurban tidak diperkenankan untuk memakan, mengambil daging itu. Namun, di akhir-akhir sejarahnya justru diperkenankan. Karena umat Islam pada saat itu sudah sadar, sudah mulai menyukai, menggemari ibadah kurban ini dan tidak menjadi beban bagi mereka. Nah, begitupun pada saat ini. Jangan sampai karena kita terkendala oleh pandemi, terkendala oleh hal-hal yang sifatnya protokoler, kemudian kita menjadi patah arang. Kemudian patah semangat, sana ayo nama mau kurban, khawatir. Ya jangan khawatir. Kita lakukan ibadah ini sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Nah, kalau belum tahu tentang informasi, saya kira bisa tanya kepada orang-orang yang memang ahli. Nah, kemudian pemirsa, hukum kurban. Tadi arti atau makna kurban, yang kedua adalah hukum kurban. Menurut Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala, bahwa ibadah kurban ini hukumnya wajib. Wajib setahun sekali. Dan beliau merujuk hadis Nabi SAW, man wajada sa'atan, siapa yang punya sa'ah, kesempatan, keluangan, kesempatan, punya rejeki, punya harta, falam yudahi, dan dia tidak berkurban, fala yaqrabanna musallana, maka janganlah dia mendekati musola kami. Artinya tidak boleh sholat. Kalau orang sekarang tidak boleh masuk masjid karena COVID-19, nah justru dari Nabi SAW, orang yang punya kelapangan, keluasan, mengkurban, temenang asup ke masjid. Tidak diperkenankan masuk masjid. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Karena itu Imam Abu Hanifah dan mungkin juga pengikutnya yang dikenal dengan Hanafiyah atau mazhab Hanafi
menyatakan, punya persepsi bahwa hukum kurban itu adalah wajib dan dilakukan setahun sekali. Adapun jumhur ulama menyatakan bahwa hukum ibadah kurban ini adalah sunnah. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, "Idza ra'aitum hilala dzulhijjah." Nah, di penghujung Dzulqa'dah nanti kita akan memperhatikan datangnya hilal Dzulhijjah. Apabila kalian melihat hilal Dzulhijjah, wa arada ahadukum ayyudahhiya, dan seorang di antara kalian, mudah-mudahan kita semua punya keinginan, punya niat untuk melakukan kurban, falyumsik an sya'rihi wa adfarihi, hendaklah dia menahan rambut dan kuku-kukunya. Artinya, jangan dulu mencukur, jangan dulu memotong kuku, baik kuku jari tangan ataupun jari kaki. Tahan, fal yumsik, kata Nabi SAW. Nah, kalimat menghendaki, man aroda, siapa yang ingin. Nah, ingin di sini artinya bahwa hukum kurban itu tidak wajib, melainkan sunnah. Sunnah yang sangat dianjurkan. Sekalipun terjadi perbedaan pandangan terkait dengan hukum kurban, saya kira sebagai umat Muhammad SAW yang ingin tetap menghidupkan sunnahnya, maka situasi seperti apapun, kita akan tetap dengan mengharap pahala ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menunaikan ibadah kurban ini. Terlepas hukumnya seperti apa, karena itu bagian dari para fuqaha, para pengkaji, bagi kita adalah mengamalkan sunnah Nabi SAW. Ya, jangankan sunnah, ya, jangankan wajib, sunnah pun kita akan lakukan. Tidak akan pernah merubah motivasi kita, niat kita melakukan ibadah kurban ini, kecuali kita akan terus bersemangat menunaikan ibadah kurban, termasuk saat pandemi COVID-19 ini. Nah, kemudian para ulama yang menyatakan bahwa hukumnya sunnah juga berdasarkan dalil yang lain. Dalam kitab Subulus Salam dinyatakan bahwa Nabi SAW bersabda, "Thalathun hunna alayya faraidu." Ada 3 perkara yang ketiga itu wajib bagiku, bagi Nabi SAW. Apa yang 3 itu? Wahunna lakum tatawun, sedangkan untuk kalian adalah tatawu. Bagi Nabi ketiga perkara ini adalah wajib, dan 3 perkara ini bagi kita semua sebagai umatnya insya Allah adalah tatawu, sunnah. Apa saja? Yang pertama al-witru, salat witir, salat tahajud. Gimana malam tadi, tahajud atau kesiangan? Ya, mudah-mudahan kita tidak pernah meninggalkan witir. Iya. Disebut witir karena memang punya keutamaan. Kata Nabi SAW, seandainya kita ini tidak sanggup menunaikan, katakanlah 2 rakaat syukrul wudu, kemudian 11 rakaat adalah tahajud, maka seandainya kita bangun kesiangan sebelum sholat subuh nih, bukan kesiangannya orang utara tahajud, ini kesiangannya orang yang suka tahajud. Bangun jam 4 bagi orang yang suka tahajud itu kesiangan. Nah, karena itu jangan sampai saat kita kesiangan, maka kita meninggalkan witir. Tetap lakukan witir. Karena bagi Nabi wajib, bagi kita adalah tatawu. Iya. Dan ganjarannya, insya Allah, Allah yang akan memberikan segalanya kepada kita semua. Yang kedua adalah wan nahru, menyembelih pada hari nahar, tanggal 10 Dzulhijjah. Bagi Nabi wajib. Tapi bagi kita tatawu, wassolatu duha, dan sholat duha. Nabi itu sholat duhanya wajib. Bagi kita tatawu, tapi jangan mentang-mentang tatawu iyahnya, ya, karena sunnah maka kita mengabaikannya. Lakukan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, insya Allah kita akan mendapatkan ketenangan, kenyamanan, sakinah di dunia, di alam barzah, dan insya Allah di akhirat kelak. Para pemirsa yang sama-sama berharap dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, memasuki bulan Dzulhijjah, pertanyaannya adalah amalan apa yang terbaik dan paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Dzulhijjah itu?
Nabi SAW bersabda, ma'amila ibnu Adam. Tidak ada amalan yang dilakukan oleh anak cucu Adam, oleh umat Muhammad SAW. Yauman nahri, yaumun nahr, tanggal 10 Dzulhijjah. Satu amalan ahabbu ilallahi, yang lebih dicintai, disukai oleh Allah Ta'ala. Min iraqatid dami, kecuali mengocorkan darah alias menyembelih. Jadi ibadah menyembelih ini adalah amalan yang paling Allah sukai di bulan Dzulhijjah. Karena itu jangan sampai kita meninggalkannya. Karena ada sebagian juga umat Islam yang menyatakan dalam kondisi seperti ini mah sudahlah, senang katanya tidak usah ada ibadah-ibadah seperti ini. Walaupun ada himbauan, ada edaran dan sebagainya, itu jangan menjadi penghalang. Ya, kita patuhi aturan-aturan itu sesuai dengan kemampuan kita. Katakanlah dalam prosesi penyembelihan kerap kali mengundang massa. Nah, bagaimana caranya agar massa tidak hadir? Maka lakukan di ruang tertutup. Cukup orang-orang yang berkurban saja yang hadir di tempat itu. Adapun orang-orang yang kerjaannya nonton, ngadaguan daging, itu mah jangan diperkenankan untuk melihat atau memasuki area yang sudah kita siapkan untuk melakukan penyembelihan. Cukup orang-orang yang ya menurut kita mereka adalah orang-orang yang punya kepentingan. Nah, kemudian Nabi SAW juga memberikan motivasi rangsangan kepada kita. Innaha la ta'ti yaumal qiyamati bukuruniha. Sesungguhnya dengan hewan kurban yang kita sembelih itu akan Allah datangkan pada hari kiamat bikuruniha, dengan tanduk-tanduknya, wa adlafiha, kemudian juga dengan kuku-kukunya, wa ash'ariha, dengan bulu-bulunya. Allah datangkan akan menjadi saksi kesalehan dan kebaikan kita semua, insya Allah. Wa inna dama, dan sesungguhnya darah yang keluar memancar dari leher binatang yang kita sembelih itu, la yaqa'u minallahi bimakanin, akan Allah tempatkan di satu tempat. Tentu kalau Allah membuat tempat ini menjadi mulia, tempat ini menjadi agung, tempat ini menjadi terhormat. Qabla ayyaqa'a 'alal ar, sebelum darah itu menyentuh atau menggenang di atas tanah. Ini adalah pengetahuan yang hanya bisa difahami oleh orang-orang yang soleh, orang-orang yang berhasil mendekatkan taqarrub pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika bismillah Allahu Akbar dengan tangan kanannya, seraya berharap pahala dari Allah, maka insya Allah orang itu sudah ma'rifatullah dan melihat ada tempat yang Allah muliakan untuknya. Jadi darah sebelum menyentuh artinya begitu cepat. Amalan ini begitu cepat sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pancaran darah itu begitu disembelihkan, kecepatannya berapa? Ada nggak yang pernah mengukur? 60 kilo per jam atau sebagainya? Ada tidak? Ya, kita belum pernah melakukannya ya. Belum pernah. Tapi kita yakin bahwa pancaran darah yang disembelih saat kita melakukan penyembelihan itu cepat. Nah, Allah sudah menyiapkan satu tempat yang agung, yang mulia, sebelum darah itu menyentuh tanah atau menyentuh benda apapun yang paling dekat dengan lehernya. Allahu Akbar. Kemudian fatibu biha nafsa. Maka kata Nabi SAW, doronglah diri kalian supaya selalu berkurban. Jadi Nabi merangsang kepada kita, coba bangkitkan semangat berkurban ini. Jangan sampai karena situasi seperti ini, apalagi di zona biru, zona hijau ya, zona aman-aman saja, masih ada rasa cemas, rasa takut. Nggak usah, insya Allah. Iya. Sapi mah terkedah di maskeran, orang mana di masker mah, insya Allah. Insya Allah tidak akan membahayakan kita semua. Tentu kita harus melakukannya dengan ilmu. Kalau tanpa ilmu tentu saja ini perbuatan gegabah. Tapi kalau dengan ilmu insya Allah. Nah, persoalannya adalah ada beberapa pihak yang merasa khawatir kalau dilakukan pada tanggal 10 Dzulhijjah. Apalagi 10 Dzulhijjah ini dihitung atau menurut perhitungan akan bertepatan dengan 31 Juli 2020 dan juga bertepatan dengan hari Jumat.
Artinya, kalau Idul Adha ini jatuh pada hari Jumat, berarti ada dua keistimewaan. Yang pertama adalah 10 Dzulhijjah, bahwa kata Nabi SAW, a'zamul ayyam indallahi yaumun nahar, bahwa hari yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yaumun nahar. Jadi hari yang paling agung itu adalah tanggal 10 Dzulhijjah. Tsumma yaumul qar, kemudian yaumul qar. Yaumul qar itu adalah 11 12 ayyamut tasyrik. Qar itu artinya istirahat. Maksudnya istirahat di sini adalah karena orang-orang yang menunaikan ibadah haji beristirahat. Istirahat 11 12 dan besoknya selesai. Tidak ada lagi ibadah-ibadah atau ritual-ritual lain selain tawaf wada, perpisahan ketika akan meninggalkan Mekah Al-Mukarramah. Para pemirsa yang sama-sama berharap dimuliakan Allah Ta'ala, nah jadi menurut hitungan, menurut almanak yang kita miliki, hari Yaumun Nahr itu bertepatan dengan hari Jumat. Artinya, hari ini bertemu dengan Sayyidul Ayyam. Pertama adalah A'zamul Ayyam, yang kedua Sayyidul Ayyam. Bertemu pada satu hari. Artinya luar biasa pemirsa. Jangan sampai, saya sedih ketika ada beberapa orang yang menyatakan, mau ngayakeun kurban di dieu mah daker kieu dalam kondisi seperti ini. Jangan. Justru kita lakukan. Kalau persoalannya khawatir orang berkerumun, ya cari tempat yang lain. Jangan sampai justru menghalangi perbuatan kita yang sejatinya itu adalah perbuatan yang paling dicintai oleh Allah. Iya. Kalau Allah sangat menyukai perbuatan seorang hamba anak cucu Adam menyembelih pada hari Nahr, berarti orang yang punya kemampuan kemudian dia tidak menyembelih, artinya dia adalah orang yang paling dibenci oleh Allah. Hati-hati, jangan anggap enteng ini. Kalau ada orang yang menghalangi, jangan kurban, khawatir ini, khawatir itu, tanpa memberikan solusi. Kalau adapun solusi, kemudian solusinya memberatkan kepada umat Islam, saya kira ini adalah upaya penghadangan agar umat tidak melakukan perbuatan yang paling Allah sukai di hari itu. Jadi mari kita lakukan sesuai dengan protokol kesehatan. Insya Allah kalau kita punya keinginan, punya niat, punya motivasi, Allah akan memberikan jalan. Insya Allah. Nah itu para pemirsa, jangan sampai, ya katakanlah misalnya ada di antara kita ini yang sedang menonton, mengelola masjid, kemudian karena situasi pandemi seperti ini, mengumumkan bahwa tahun ini tidak ada lagi ibadah kurban. Jangan. Ibadah kurban harus tetap dijalankan, karena ibadah kurban adalah ahabbu ilallahi ta'ala, adalah perbuatan yang paling Allah sukai itu pada Yaumun Nahr. Iya. Nah tentu saja kita harus memberikan petunjuk kepada masyarakat bagaimana mengelola atau melaksanakan ibadah kurban saat pandemi. Nekat deing ulah gitu nya, ben bae pokoknya mah ada orang mah ibadah. Jangan. Kita hormati rambu-rambu itu. Jangan sampai kita kemudian disamakan dengan orang-orang pasar. Iya. Jangan sampai. Kita ini adalah orang-orang yang ulul albab. Punya hati, punya rasa, punya pandangan, punya perhatian, punya kepentingan ke depan. Maka kita lakukan sesuai dengan rambu-rambu, aturan-aturan yang sudah disampaikan oleh orang-orang yang punya kewenangan. Dalam hal ini adalah kesehatan. Nah berikutnya pemirsa, yang akan disampaikan adalah poin kita, kurban saat pandemi. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah mengikuti aturan atau protokol kesehatan. Ikuti ini. Ya, kalau kita sebagai panitia, misalnya menggunakan masker, menggunakan sarung tangan, itu saja sudah cukup. Tidak usah menggunakan APD. Dan lain ngurus nugering, ya. Tidak. Kita sedang mengelola hewan
Iya, lakukanlah. Walaupun saya juga, wah, ada aturan ini dari departemen misalnya harus menggunakan itu ini, saya juga bingung nih. Iya. Nah, berikutnya adalah tadi yang pertama, mengikuti aturan protokol kesehatan. Ya, aturan. Yang paling sederhana adalah gunakan masker dan sarung tangan, insya Allah. Ya, tidak berlebihan lah. Pakai helm begitulah tekedah. Cekaplah masker insya Allah. Kemudian yang kedua adalah tidak mengundang massa, kecuali panitia atau para pengurus kurban. Yang kita kenal dengan jami kurban itu sajalah, susun dari sekarang. Saya kira kalau misalnya kita akan melakukan penyembelihan 4 ekor sapi, ya cukup dikelola 20 orang. Ya, 20 orang tentu saja yang sehat. Yang tua, yang lansia, apalagi yang sakit, ya tidak usah dilibatkan. Ngari riwe, ya. Sudah, pilih saja yang masih segar, yang masih sehat. Insya Allah. Orang-orang masjid, orang-orang yang suka sholat, orang-orang yang senantiasa dekat dengan Allah, itu insya Allah punya ketenangan, punya sakinah, punya rasa tumanina. Insya Allah. Nah, kemudian yang ketiga adalah terkait dengan teknis penyembelihan. Bagaimana cara menyembelih agar tidak memancing kerumunan orang dan juga tidak menciptakan sesuatu yang dikhawatirkan, terutama oleh orang-orang yang punya kepedulian kepada kesehatan. Maka saran saya adalah pertama, lakukan di tempat yang tertutup. Kalau misalnya kita punya punya rumah ya, kemudian rumah itu temboknya tinggi, nah, bisa dilakukan di tempat itu. Ada halaman yang memang aman dari kerumunan orang. Lakukanlah di tempat itu. Maka kalau kita melakukannya di tempat yang aman dari kerumunan orang, insya Allah itu adalah tempat yang aman. Ya, katakanlah di sekitar ini ada Masjid Arisalah di Jalan Astana Anyar, kemudian di depan ada gerbang, jadi kalau ada menyembelih 2-3, insya Allah aman. Karena pintu tertutup, kemudian tidak memancing kerumunan orang, insya Allah. Nah, kemudian yang kedua, kalau memang tidak punya tempat yang tertutup, yang sulit membendung kerumunan orang, maka lakukanlah di tempat penyembelihan hewan atau di RPH. Apalagi RPH-nya yang punya izin dari departemen-departemen atau lembaga-lembaga yang punya kepentingan. Urusannya dengan hewan, urusannya dengan kesehatan dan sebagainya, dan juga lingkungan. Nah, maka saran saya adalah lakukan di tempat RPH atau di tempat penyembelihan. Sebab di tempat itu insya Allah kita tidak akan mengalami hal-hal yang dikhawatirkan. Orang-orang tidak akan berdatangan, tidak. Nah, ketika dilakukan di tempat penyembelihan, itu pun ada beberapa teknis. Yang pertama adalah lakukan penyembelihan di RPH, kemudian setelah itu dikuliti, dan dagingnya dibagi 4. Paha depan 2, paha belakang 2, lalu digotong, diangkat, kemudian disiksik, dicacah, dibungkus, dipak, itu di tempat yang sudah kita siapkan. Karena memang saya membayangkan kalau dilakukan semuanya di RPH, maka RPH pun akan kewalahan. Karena itu, agar tidak terlalu banyak pekerjaan di RPH, maka solusinya adalah penyembelihan dilakukan di RPH atau di tempat kita membeli hewan. Nah, jadi ini tips dari saya sendiri, bahwa kalau kita ingin membeli sapi, kemudian kita tidak punya tempat yang leluasa untuk mengelola sembelihan, maka sebaiknya kita membeli di tempat yang di tempat itu ada tempat untuk menyembelih. Tapi kalau di tempat itu hanya kandang dan sebagainya, lalu kita tidak punya tempat penyembelihan, maka saya tidak menyarankan. Walaupun ada orang juga yang menyatakan, atau karunya engke patani peternak, ya Allahu alam. Yang jelas dalam situasi seperti ini kita harus apik, harus teliti, maka belilah hewan yang di tempat pembelian itu ada tempat untuk penyembelihan. Sekaligus jaga di sana. Nah, setelah itu dibagi 4, kita angkut dan kita bawa ke tempat
kita melakukan aktivitas. Cocok, kemudian bagi-bagi, distribusikan, insya Allah itu selesai. Nah, kemudian cara berikutnya adalah ada juga yang RPH itu menyediakan sampai di pak. Tapi saya kira kalau dalam situasi seperti ini mungkin mereka juga kewalahan. Karena biasanya jaga-jaga itu kalau menjelang Idul Adha itu biasanya sudah pada nge-booking. Nah, untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan, maka tips dari saya adalah lakukan penyembelihan saja di tempat jagal. Setelah itu bawa ke tempat kita melakukan aktivitas. Insya Allah, kalau kita misalnya punya madrasah, punya aula kecil, nah itu bisa kita manfaatkan untuk ngerecah, nyacak, dan sebagainya. Nah, para pemirsa yang sama-sama berharap dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi banyak cara bagaimana agar kita ini tetap melakukan ibadah kurban. Jangan sampai karena situasi seperti ini justru kita menghalangi dengan segala hujah sehingga kita tidak melakukan ibadah kurban. Padahal tadi sudah saya sampaikan bahwa Nabi SAW bersabda, hari yang paling agung di sisi Allah adalah Yaumun Nahr, kemudian Yaumul Qor. Nah, lalu ibadah yang paling disukai oleh Allah pada tanggal 10 Dzulhijjah adalah menyembelih. Karena itu jangan sampai ibadah ini ditinggalkan, karena ibadah ini mempunyai keutamaan. Nah, kemudian khasiat yang lain adalah sesuai dengan namanya taqarrub kurban. Manfaatkan. Nabi SAW memanggil Fatimah, putrinya tercinta. Ketika beliau dengan tangannya itu mengucap Bismillah Allahu Akbar, disembelihlah. Lalu memancarlah atau terpancarlah darah. Maka beliau meminta atau memanggil putrinya, ya Fatimah, berdoalah kamu kepada Allah. Mintalah kamu kepada Allah. Ketika darah ini memancar dari leher yang disembelih oleh bapakmu, mintalah kamu kepada Allah. Artinya, permintaan kita kepada Allah akan mendapatkan tempat yang agung, tempat mulia, yaitu doa. Jadi jangan sampai kita ini kehilangan momentum. Saat Bismillah Allahu Akbar, geresel, cek urang zunama, selesai itu jangan diam. Tapi disitulah kita memohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta apa? Kalau sekarang misalnya, ya Allah berikanlah kekuatan, kesehatan. Ya Allahumma inna nas'alukal afiyata fi dinina, wa ahlina, wa malina. Minta pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meminta kesehatan, meminta afiat, meminta kekuatan. Ya, bahkan minta kepada Allah itu agar, ya Allah, Allahumma rfa' annal bala wal waba. Ya Allah, angkatlah bala dan wabah ini. Ya Allah, angkatlah virus ini. Ya Allah, matikanlah virus ini, dan sebagainya. Bisa kita manfaatkan di momentum ini. Ya, walaupun masalah diijabah dan tidak sesuai dengan harapan kita, Allah yang menentukan. Diijabahnya pasti. Pasti. Kan waktu bulan Ramadan kita juga menyimak bagaimana orang-orang berdoa memohon pada Allah agar wabah virus ini segera diangkat. Tapi sampai hari ini Allah belum berkenan. Nah, insya Allah doa-doa kita ini diijabah. Karena itu bersabarlah. Bersabarlah. Sebab ada yang lebih parah pemirsa, yaitu virus yang menghendaki agar Indonesia ini negara yang bebas beragama dan bebas tidak beragama, alias komunis. Cuma saya ingatkan bahwa komunis itu biasanya menghendaki tidak ada agama sama sekali. Kalau orang beragama itu masih menghendaki ada agama yang lain. Tapi kalau negara itu sudah berhaluan komunis, itu biasanya tidak menghendaki ada warganya yang beragama. Ini yang harus kita khawatirkan. Nah, demikian pemirsa yang sama-sama berharap dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada pertanyaan barangkali saya akan coba lihat nih. Belum ada pertanyaan. Jadi jelas ya pemirsa yang sama-sama berharap dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kita dalam masa lockdown, PSBB, dan istilah-istilah lainnya,
walaupun di jalan marame geningan, tidak ada bedanya dengan hari-hari biasa. Namun saya kira kepentingan atau kewajiban pemimpin adalah mengatur masyarakat agar jangan sampai melakukan tindakan-tindakan yang gegabah. Sebab kalau melakukan tindakan yang gegabah, ini akan mengakibatkan sesuatu yang lebih parah. Ada pertanyaan? Cobi. Ada pertanyaan, mohon izin bertanya tentang apa yang harus dilakukan kami selaku umat Islam terkait RUU. Ya, sebagai umat Islam yang biasa, ya sampaikan saja kepada pimpinan. Alhamdulillah MUI sudah merespon. Kemudian tokoh-tokoh kita, tokoh-tokoh muslim juga sudah merespon. Insya Allah. Iya. Saya juga memberikan status, ya enteng-entengan lah sebagai orang Sunda, bahwa nitipkeun Pancasila mah lebih aman kepada umat Islam. Ya nggak? Iya, umat Islam walaupun tara nyebutkan saya Pancasila, tapi Pancasila di tangan umat Islam aman. Tapi kalau sudah diserahkan kepada orang-orang yang katanya nasionalis, padahal mereka itu adalah ya berfaham komunis, tidak menghendaki agama, justru akan menghilangkan Pancasila itu sendiri. Umat Islam walaupun tara ngomong saya Pancasila, tapi Pancasila itu hakikatnya adalah komitmen kita sebagai bangsa, sebagai warga negara. Insya Allah dengan Pancasila kita tidak akan mengganggu agama yang lain. Silahkan. Ya, kita hanya mengingatkan bahwa kalau ada orang yang tidak beragama di Indonesia, wayahna ulah jadi warga Indonesia. Sok ngungsi. Pindah ke negara yang memang di negara itu haluannya bukan haluan negara yang mewajibkan penduduknya beragama. Ya, kita ini menghendaki agar semua warga masyarakat Indonesia itu beragama. Silakan. Selama beragama tidak akan diganggu dan akan diberikan haknya oleh negara. Tapi kalau ada warga yang tidak mau beragama, nah ini harus ditindak. Kan begitu Pancasila. Nah, jadi sampaikan saja kepada pihak-pihak yang berwajib. Ya, insya Allah sudah ada sudah ada suara-suara yang lantang, yang keras. Ya, insya Allah sudah sampai. Jadi terkedah bingung deh. Nah, kemudian kita selipkan antara lain adalah ketika kita melakukan ibadah kurban. Selesai menyembelih, kita berdoa pada Allah. Misalnya, Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adillah syirka wal musyrikin. Kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, berikanlah kekuatan Islam dan kaum muslimin, khususnya di negeri Indonesia tercinta ini. Kita munajat pada Allah Subhanahu wa taala dan kita memohon agar orang-orang yang munafik, orang-orang yang suka mengkhianati komitmen-komitmen yang sudah dibangun ini, ya dikutuk, diazab oleh-Mu ya Allah. Tapi tentu saja kita menghendaki mudah-mudahan Engkau memberikan hidayah. Jangan menurunkan azab, karena kalau menurunkan azab, ya Allah juga berfirman, kalau Allah menurunkan azab, maka yang terdampak bukan hanya mereka, tapi orang-orang beriman pun sama. Seperti halnya taun, wabah taun. Kata Nabi SAW bahwa tidaklah nampak perbuatan fahisyah keji kecuali Allah akan turunkan taun wal auja dan juga kelaparan. Karena itu, kalau kita melakukan hal-hal yang gegabah, terutama al-fahisyah, para ulama juga para ahli hadis memaknai al-fahisyah ini adalah sebagai zina yang terang-terangan, zina yang nampak, zina yang disebarkan, apalagi dengan teknologi saat ini, maka tidaklah perbuatan fahisyah itu menyebar, kemudian tersebar, lalu ditonton oleh banyak orang, kecuali Allah akan menurunkan ta'un dan juga al-auja, kelaparan. Nah, mudah-mudahan Allah segera mengangkat ini, tapi kuncinya adalah nyahkan al-fahisyah. Jadi kuncinya adalah ada di genggaman pemimpin itu. Jadi bukan hanya terkait dengan RUU HIP saja ini, tidak.
Tapi juga pemimpin yang baik adalah pemimpin yang punya komitmen bagaimana perbuatan fahisha ini dilenyapkan. Karena kalau fahisha ini dilenyapkan, Allah berfirman bahwa tidaklah satu penduduk negeri beriman dan bertakwa kepada Allah, maka Allah akan bukakan pintu langit dan bumi. Allah akan datangkan berkah dari langit dan bumi. Tapi kalau pemimpinnya enggan melakukan nahi munkar, pencegahan terhadap perbuatan-perbuatan fahisha, saya kira situasi tidak akan pernah berubah. Dan ulama kita hanya bisa menyampaikan saja, memohon. Insya Allah, Allah akan mendengar doa-doa kita semua. Satu lagi, masyarakat kita sudah suka ada yang berkurban dengan mengatasnamakan orang tua yang sudah meninggal, dengan pemahaman bahwa bersedekah itu diperbolehkan. Jadi kalau berkurban itu ya atas nama kita sendiri saja. Tidak usah mengatasnamakan orang tua. Ya, dan kita harus yakin bahwa kalau kita berkurban, maka kebaikannya akan sampai kepada orang tua kita. Itu yang pertama. Kenapa? Ini pengalaman saya pribadi. Jadi berkurban, kenapa saya lakukan? Karena saya diajari oleh kedua orang tua saya. Pun Bapak almarhum mengajarkan kepada saya untuk berkurban. Ibunda juga yang alhamdulillah sampai hari ini masih diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala mengajarkan agar berkurban. Itu artinya adalah kalau orang tua mengajarkan berkurban pada anaknya, memberikan contoh kepada anaknya, lalu anaknya melakukan kurban, insya Allah kebaikannya juga selain untuk dirinya akan mengalir kepada orang tua. Orang tua yang sudah tidak ada, ini bayangkan. Ini berbeda dengan orang tua yang masih hidup ya. Jadi kan kalau sudah meninggal sudah tidak ada apa-apa lagi ya. Sudah tidak apa-apa lagi. Tapi kebaikan masih bisa nyampe. Nah berbeda dengan hidup. Kalau orang tua kita masih hidup, kita melakukan kebaikan, insya Allah kebaikan kita juga tetap sampai. Cuma persoalannya adalah kalau orang tua kita itu masih melakukan hal-hal yang tidak Allah sukai, dan juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingatkan terkait dengan hasud, karena iyyakum wal hasada, fa innal hasada yakulul hasanat, kama takulun narul hataba. Narul hatoba. Nah jadi kalaulah orang tua itu dia dapat kebaikan dari anaknya karena melakukan kebaikan walaupun dia tidak tahu, tapi kemudian orang tuanya hasud, maka habis dengan sendirinya. Itu kalau masih hidup ya, kalau masih hidup. Tapi kalau sudah mati kan mustahil melakukan hasud, insya Allah. Justru dengan meninggal ini kita harus melakukan kebaikan karena insya Allah pahala yang sampai kepadanya tidak akan terhambat oleh apapun kecuali utang barangkali yang belum dilunasi. Kalau utangnya sudah dilunasi, insya Allah nggak ada masalah. Ya, jadi nggak usah kita menyengajakan atas nama orang tua yang sudah meninggal. Nggak usah. Insya Allah nyampe, insya Allah nyampe. Kecuali kalau orang tua dulu itu ini satu kali saja. Orang tua, kita punya orang tua. Sebelum beliau meninggal dunia, pernah amanat untuk melakukan ibadah kurban. Nah, kemudian ternyata sebelum 10 Dzulhijjah meninggal dunia, maka anaknya wajib menunaikan apa yang menjadi keinginan orang tuanya. Jadi bukan berkurban atas nama orang tua, tidak, tapi wajib menunaikan amanah orang tua. Itu bedanya, walaupun mungkin dalam hal pelaksananya itu sama. Ya, jadi orang yang sudah meninggal dunia sudahlah, jangan terlalu dirisaukan. Doakan saja, karena doakan terus sampai kepada mereka. Ya barangkali itu, para pemirsa, satu hal barangkali yang merupakan poin penutup, ya materi penutup terkait dengan ibadah kurban di luar daerah kita, bahkan di luar negeri. Ada beberapa rujukan yang saya sering gunakan, yaitu pendapat atau tulisan dari Syekh Wahbah Al-Zuhaili rahimahullahu ta'ala.
bahwa beliau menyampaikan ibadah kurban bukan di negaranya itu tidak disyariatkan. Ya, sebut saja ibadah al-hajju. Orang yang menunaikan ibadah haji, kan semuanya wajib menunaikan al-hajju. Kalau tidak mampu melaksanakan al-hajju, penyembelihan, pada tanggal tertentu, di tempat tertentu, maka harus diganti dengan saum. 3 hari di sana, kemudian 7 hari di kampungnya masing-masing. Ini karena wajib. Nah, seandainya kalau al-hajju itu bisa dilakukan di negerinya, maka orang tidak akan sibuk, riweuh. Al-hajju dilakukan, enggak sesuai orang Indonesia di lemburna masing-masing. Ya, saya orang Bandung, kemudian menunaikan ibadah haji, al-hajjunya di Bandung, di tempat saya tinggal, tidak. Tapi tetap harus di sana. Nah, menuju keterangan-keterangan ini, maka ibadah kurban yang dilakukan di bukan wilayahnya itu tidaklah disyariatkan. Justru ibadah kurban itu disyariatkan di tempat kita tinggal, di tempat kita hidup. Ya, karena ya apalagi tidak ada amalan yang paling Allah sukai min iraqatid dami. Artinya harus dengan tangan kita. Kalaulah menyembelih itu diserahkan kepada orang lain, tentu Nabi SAW tidak akan melakukannya. Nabi akan melakukannya pada orang lain. Kenapa? Sibuk-sibuk dengan tangannya sendiri, dengan tenaganya sendiri. Nah, karena beliau sudah menyatakan bahwa amalan yang paling dicintai adalah mengocorkan darah. Apalagi yang mengocorkan darah itu adalah orang yang akidahnya kuat, kemudian jauh dari perbuatan-perbuatan kotor, keji, maka insya Allah. Karena saya juga pernah mendapati satu situasi ini. Dulu sebelum saya berani menyembelih sapi, itu kan nyewa jagal. Nah, tidak disangka-sangka, jagal yang ditunjuk oleh panitia, sebelum menyembelih itu minum AO, arak obat naon saja. Pokoknya mah itu adalah arak. Dan bagi kita arak adalah alkohol, al-khamr, dan itu haram. Masa akan melakukan ibadah kurban dia dengan terlebih dahulu meminum minuman keras? Ya, nganten nepikeun ka mabok mah kitu. Ini menunjukkan bahwa penyembelih itu adalah harus orang yang benar-benar bersih akidahnya. Kemudian juga bersih motivasinya. Benar-benar mengharapkan pahala hanya dari Allah Ta'ala. Dan dengan munajatnya, selesai menyembelih, orang yang soleh, orang yang ya doanya itu sampai pada Allah, ini akan menjadi berkah bagi kita semua, insya Allah. Ya, jadi kenapa kita harus melakukannya? Karena memang Nabi SAW juga mencontohkan kepada kita semua dengan tangannya, dengan tenaganya, dengan cara-caranya. Cuma kan Nabi SAW diberikan mukjizat oleh Allah. Hewan pun saat akan disembelih oleh Nabi, maka itu akan nurut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tunduk. Iya. Insya Allah. Mau kacaritakan ayat satu ngamuk di depan Nabi SAW. Tidak. Karena beliau adalah orang yang paling santun. Santun bukan hanya kepada sesama manusia, kepada binatang pun beliau santun. Ya, satu hari salah seorang sahabat itu memiliki unta yang ngamuk. Karena ya hewan itu tidak ngamuk kecuali karena tindakan majikan atau pemiliknya. Nah, begitu ketemu sama Nabi SAW dan diadukan kepada Nabi, Nabi hanya melihat, kemudian mengusap unta itu, kemudian unta itu tunduk patuh kepada Nabi SAW. Kata para sahabat, unta saja kepada Nabi begitu santun, begitu hormat. Apalagi kita sebagai manusia. Apalagi kita sebagai umatnya harus lebih santun kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi berkurban lakukan di tempat kita tinggal. Ya, jangan dilakukan di tempat yang jauh karena ada momentum ketika kita menyembelih itu dengan tangannya. Yang penting itu menyembelihnya, bukan dagingnya. Yang penting itu adalah penyembelihannya. Adapun dagingnya adalah sedekah. Kita bagikan kepada orang-orang yang memang jarang makan daging, jarang mengkonsumsi protein hewani. Berikan kepada kita. Iya.
Dan penutup, barangkali ini tips saja. Jadi bagaimana cara kita membeli hewan sapi saat pandemi? Pertama, belilah sapi di tempat yang menyediakan ruang penyembelihan, khusus bagi panitia yang tidak memiliki tempat tertutup dan aman. Tapi kalau punya tempat yang aman, ya terserahlah. Pilih yang paling murah, kemudian juga berkualitas. Tapi bagi mereka yang tidak punya tempat, belilah sapi di tempat yang menyediakan ruang penyembelihan atau jagal. Karena itu akan menjadi solusi bagi kita saat ada misalnya orang-orang dari aparat ya mengawasi, mengingatkan, ya kita sembelih saja di tempat itu. Dan nanti setelah itu maka kalau misalnya ada orang-orang yang, wah saya ingin melihat bagaimana prosesi penyembelihan, sekarang ada teknologi. Bisa dengan Zoom, bisa dengan apa sajalah. Atau misalnya dengan WA, di kamera dulu, kemudian diperlihatkan menyembelihnya. Ya. Jadi insya Allah dengan teknologi yang kita miliki bisa kita manfaatkan, walaupun kita berbeda jarak. Yang menyembelih misalnya di Bandung, yang menyembelih misalnya di Ciparai, kemudian yang berkurban di Bandung, cukup diberikan gambar saja. Inilah gambarnya, video. Nah, video kan begitu, dilihat pakai, ya macam-macam lah, disiapkan tenaganya. Kemudian nanti ada orang, oh, nuju dipencet ya, mangga sapi nomor hiji, mangga ngadu ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah semuanya akan dilakukan dengan maksimal. Jadi tidak terbatas, jangan sampai kita ini terhalang karena pandemi. Kita bisa lakukan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Ya. Kemudian selesai disembelih dan hewan itu sudah benar-benar mati, kuliti oleh jagal, kemudian turunkan tulangnya, dagingnya, lalu angkut ke tempat kita tinggal. Di sanalah kita membagi, mercah, dan kemudian mendistribusinya. Insya Allah, kalau kita bisa melakukan semua ini, maka kita akan menunaikan satu amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali itu, tidak ada lagi pertanyaan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan Allah memberikan kelapangan. Sisakan tabungan kita, jangan sampai habis. Walaupun katakanlah harus lockdown, harus begitu begini, insya Allah. Ya, insya Allah dengan 3 juta barangkali sudah cukup untuk menitipkan saham untuk sapi atau mungkin juga untuk domba, insya Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan kelapangan dan mudah-mudahan Allah juga memberikan rezeki kepada kita semua. Orang yang diberikan kelapangan dalam harta, kemudian pada waktunya bisa menunaikan ibadah kurban, artinya dia telah mendapatkan rezeki yang agung, rezeki yang mulia di sisi Rabb-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah, sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Saya tutup dengan Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.